One TV1. Juga kasus yang terjadi akhir-akhir ini itu tidak saja melibatkan Kementerian Keuangan, ya, tetapi sudah terkuak gitu berbagai kasus yang menunjukkan bahwa selama ini memang terjadi kelemahan dan perusakan institusi kelembagaan kita. Jadi kan kita melihat kasus ini sebagai bagian daripada hal tersebut. Ya, kita sudah mengetahui misalnya kerusakan institusi ya yang berperan penting sebenarnya dalam jalannya pembangunan dan menentukan saya kira keberhasilan dari pembangunan yang kita lakukan itu terjadi pada lembaga-lembaga seperti KPK, misalnya, di dalam lembaga penelitian kita, ya kan, lembaga kepolisian, ya, lembaga yudikatif, dan semakin terlihat kerusakan tersebut. Oleh karena itu kita ingin mendiskusikan ini dan saya kira pada sore hari ini fokus pada apa yang terjadi dalam Kementerian Keuangan. Nah, sebelumnya kan kita sudah mendiskusikan juga misalnya masalah lembaga penelitian, BIN misalnya, bahkan waktu itu kita masih ingat dengan almarhum Profesor Edi Aja dan beberapa rekan tokoh yang lain itu menulis surat kepada Presiden untuk bisa menanggapi ya berbagai ini kita ya aspirasi kita tadi kan sudah ditanggapi. Nah, untuk kasus yang terjadi sekarang ini, saya kira saya ingin memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama, tereksposnya kasus sampai kepada dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan keuangan di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun itu yang kemudian menariknya sekarang ini dianggap selesai gitu, diawali dari berbagai kasus lainnya, mulai dari penganiayaan, kemudian tereksposnya rekening gemuk yang dimiliki oleh kepala bagian, salah seorang kepala bagian di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian adanya pamer kemewahan ya, aparat pajak dengan grup mogeknya dan seterusnya itu. Nah, yang menariknya itu bahwa kasus-kasus tersebut terekspos bukan akibat atau bukan karena sistem yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi ini karena sesuatu yang kebetulan, gitu kan. Kasus kriminal berakhir dengan hal seperti ini. Jadi kita anggap bahwa sistem yang dibangun, sistem pengawasan, ya kan, sistem kalau misalnya dikatakan early warning system yang dibangun oleh Kementerian Keuangan itu gagal mendeteksi adanya hal-hal tersebut. Padahal kita mengetahui bahwa selama ini dipersepsikan bahwa Kementerian Keuangan itu merupakan salah satu kementerian yang memiliki track record dan reformasi yang sangat maju gitu dibandingkan dengan kementerian-kementerian lainnya. Bahkan misalnya di Direktorat Jenderal Pajak ini kan dianggap bahwa transformasi dan reformasi itu terus berjalan ya puluhan tahun, bahkan lembaga-lembaga keuangan
multilateral pun memberikan bantuan khusus untuk bisa menjalankan Kementerian Keuangan ini menjalankan reformasi sistem perpajakan dan sistem kepabeanan kita itu. Nah, jadi ini merupakan sebuah pukulan yang sangat menyakitkan saya kira ya. Karena justru kasus-kasus ini ya kan terjadi pada Kementerian Keuangan yang dianggap sangat progresif dan reformatif. Nah, ini yang kedua saya kira catatan saya itu adalah bahwa terjadinya kasus-kasus ini pun juga tidak terlepas dari besarnya kekuasaan authority yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan ini. Ya. Mungkin Kementerian Keuangan di Indonesia ini merupakan salah satu kementerian keuangan terkuat di dunia. Kalau di Amerika kan ya urusan yang treasury aja. Masalah kepabeanan di sekolah masalah perpajakan, ada yang menangani IRS misalnya yang tidak di bawah Kementerian Keuangan dan seterusnya. Nah, tapi kalau Kementerian Keuangan di kita ini itu mencakup kesemuanya. Jadi tidak ada satu kebijakan ekonomi yang lepas dari kendali Kementerian Keuangan ini. Sangat powerful lah posisinya mungkin ya seperti Perdana Menteri banyak namanya kutub-kutub ya ada kekuasaan-kekuasaan yang begini. Nah yang ketiga yang terakhir saya kira bahwa selama ini yang terjadi juga di Kementerian Keuangan itu adalah adanya personalisasi institusi, ya kan? Nah, Kementerian Keuangan ini diidentikan dengan figur satu figur tertentu yaitu Bu Sri Mulyani yang telah menduduki jabatan ini sekian lama ya, dan dianggap memiliki suatu track record, reputasi dan kredibilitas di mata internasional terutama yang sangat baik. Nah, sesempurnanya sehebat apapun juga saya kira ya seseorang kalau menduduki jabatan di satu posisi terlalu lama itu akan menimbulkan persoalan, ya kan? Persoalan yang tidak baik bagi institusi tersebut. Jadi kita mengandalkan dan bergantung kepada orang bukan kepada sistem. Nah, inilah yang terjadi saya kira di Kementerian Keuangan ini. Saking dianggap hebatnya, bahkan untuk urusan yang yang saya kira tidak sekompleks gitu ya, yang kita bayangkan ini ternyata terlewatkan dari sistem yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Nah, jadi saya kira ke depan memang memerlukan suatu reformasi yang lebih mendasar lagi di Kementerian Keuangan ini, ya, menyangkut otoritas yang dimilikinya dan menyangkut ketergantungannya ya, kepada figur tertentu tersebut. Dan memang di zaman Orde Baru kita mengenal misalnya Profesor Ali Wardana itu dan juga di jabatan Menteri Keuangan yang terlalu panjang gitu. Tapi saya kira kan saat itu memang kita memiliki satu keterbatasan ya dalam hal orang misalnya. Tapi sekarang ini kan sudah cukup banyak saya kira orang-orang yang mampu menjalankan fungsi tersebut sehingga kita tidak tergantung kepada seseorang itu. Nah, jadi saya kira memang ke depan hal tersebut itu harus mendapatkan satu perhatian yang lebih besar dari kita semua kalau misalnya menggunakan perbaikan yang lebih baik yang lebih mendasar lagi dalam pengelolaan keuangan. Saya belum menyentuh masalah-masalah kebijakannya
saya melihatnya hanya dari sisi dia sudah menunjukkan bahwa memang kita memerlukan suatu reformasi yang lebih radikal. Saya kira itu mungkin sudah pengantar singkat dari saya, Pak Hidayat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Fadil, kayaknya suaranya ada gangguan. Ya Pak, kita mendengarnya agak terganggu karena ada suara latar yang cukup keras. Tapi saya kira saya juga memberikan catatan di chat bahwa ada 3 poin yang Pak Fadil sampaikan dan saya kira ini menarik. Kementerian Keuangan adalah kementerian progresif ya di masa lalu ya. Jadi banyak perubahan dan kita banyak mengapresiasi juga apa yang telah dilakukan. Tetapi akhir ini malah yang terjadi yang disesalkan adalah kenapa ini tidak dibongkar secara internal audit ya, tetapi ini karena yang dilakukan oleh anak dan pejabat tingginya gitu ya. Yang kedua, Pak Fadil juga sampaikan Kementerian Keuangan ini memang cakupannya masuk yang cukup powerful di dalam kementerian, bahkan menyebutkan istilah seperti Prime Minister gitu Pak Fadil ya. Cuman dalam konteks yang di bidang keuangan tentunya. Yang ketiga juga adanya personalisasi dari Kementerian Keuangan atau menurut saya ada glorifikasi dari personal yang ada sehingga menyebabkan ya biasanya more power tend to the corrupt gitu ya. Nah, tadi catatan terakhir Pak Fadil berikan adalah diperlukan reformasi ya dalam hal Kementerian Keuangan, tentunya tidak lagi karena person as persons ya, oknum per oknum, tapi kita bicaranya bagaimana ada perubahan kelembagaan sehingga Kementerian Keuangan yang dimiliki oleh NKRI ini adalah Kementerian Keuangan yang lebih baik ya, yang mumpuni dan sebagainya. Ini videonya kita saksikan bersama. Transaksi Keuangan atau PPATK menjelaskan soal transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan atau Kemenko. PPATK menyatakan temuan senilai 300 triliun rupiah tersebut bukan berarti hasil dari tindak penyimpangan seperti korupsi yang dilakukan pegawai Kemenko. Sesuai ketentuan, Kemenko bertindak sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pencucian uang dalam lingkungan kepabean dan cukai serta perpajakan. Untuk itu, setiap temuan dugaan penyimpangan transaksi keuangan yang ditemukan PPATK akan dikirimkan kepada Kemenko untuk ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa 14 Maret 2023. Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Sehingga dengan demikian setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan maupun kasus yang terkait dengan perpajakan kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Ya, kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yang kita sebut dengan kemarin 300 triliun. Nah, dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada tusi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Ivan mengakui ada laporan langsung dari Kemenko terkait adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai kementerian. Namun demikian jumlahnya diklaim tidak besar dan telah ditangani oleh Kemenko. PPATK sebelumnya sudah menyerahkan data informasi yang mencakup hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Kemenko. Data tersebut berisi laporan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang nilainya mencapai 300 triliun rupiah. PPATK menjelaskan transaksi mencurigakan itu terjadi sejak 2009 hingga 2023. Baik, itu tadi yang kita dengarkan penjelasan langsung, kutipan langsung dari Bapak Ivan, Ketua PPATK, di mana beliau mengatakan ini bukan persoalan abuse of power, tidak ada kaitannya dengan korupsi dari pegawai di Kementerian Keuangan.
Saya melihatnya kok ada narasi yang cukup berbeda dengan narasi awal yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, di mana beliau mengatakan transaksi mencurigakan ini kaitannya dengan 467 pegawai, kan disebutkan angkanya 467 pegawai. Tapi di pernyataan tadi tidak ada kaitannya dengan korupsi ataupun TPPU, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ada suatu menurut saya dua kontradiktif, Prof. Didin ya. Ini bagaimana sebetulnya kita melihat informasi mengenai 300 triliun ini, Prof, dan juga dikaitkan dengan komunikasi publiknya para pejabat negara kita. Silakan, Prof. Terima kasih. Ya, saya kira ini sebuah penyelesaian politis ya dari pemerintah mengenai apa yang awalnya dilontarkan oleh Menko Polhukam bahwa ada transaksi 300T di Kementerian Keuangan yang mencurigakan gitu. Lalu kan kemudian dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa saya belum tahu kan begitu. Dan mereka bertemu dan melakukan konferensi pers. Saya membaca beberapa laporan atau nama pemberitaan mengenai konferensi pers itu bahwa yang mereka setujui bahwa mereka akan bersih-bersih. Jadi sudah ada pengakuan bahwa sebenarnya ada yang kotor gitu. Kemudian yang kedua, pernyataan Pak Mahfud dalam konferensi pers tersebut memang tidak seluruhnya dari 300T itu terindikasi korupsi. Artinya ada sebagian yang terindikasi korupsi. Nah, kemudian beberapa hari setelah itu kan datang ketika Pak Irfan itu ke Menteri Keuangan. Setelah ketemu dengan Menteri Keuangan, kemudian dia menyatakan bahwa 300T itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, jadi saya kira ini yang saya sebut penyelesaian politis. Karena kemudian semua tokoh yang bersangkutan ini tidak ada lagi sekarang langkah-langkah yang diumumkan, terutama oleh Pak Mahfud ya, yang publik sangat mengharapkan bahwa sebenarnya ini harus mengawal kondisi pemberitaan yang sudah sangat meluas ini, dan menurut saya ini adalah gunung es ya. Apalagi sudah disebut 300T menurut Pak Mahfud itu datanya adalah terkait dengan tindakan dari 467 personal yang ada di Kementerian Keuangan. Saya yakin ini sebuah penyelesaian politis ya. Kalau nggak salah juga mereka berdua, Pak Mahfud maupun Sri Mulyani, ketemu presiden kan. Nah, jumlah 300T ini kalau saya coba hubungkan dengan penelitian atau penemuan dari IMF bahwa kebocoran perpajakan di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih besar, yaitu 40%. Nah, kalau 40% ini sebagai sebuah data yang sebuah lembaga yang sebenarnya sangat bersahabat ya dengan Bu Sri Mulyani gitu, kan jumlahnya itu kalau pajak pada tahun 2022 itu sekira 1.700, berarti ada 1.500 kan kebocoran pajak itu. Bisa karena memang mafia pajak seperti Gayus, seperti Rafael Alun, dan Rafael Alun ini adalah eselon 3 yang kalau menurut mantan Ketua PPATK Pak Yunus, sebenarnya yang mencuat keluar itu mungkin hanya 10%. Jadi itu yang disebut gunung es itu. Dan itu dinyatakan di dalam sebuah perdebatan di sebuah TV, di TV One ya. Jadi 300T itu hanya 20% dari 1.500 itu. Nah, jadi
macam-macam ya, ada mafia pajak udah pasti. Dan yang kemudian mafia pajak ini pasti diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, gitu. Yang saya aneh itu dari Saudara Ivan, Ketua PPATK, itu bukan tindak pidana korupsi. Padahal pencucian uang adalah tindak pidana. Ini perdebatan silahkan yang lain, tetapi yang saya ingin lanjutkan bahwa bisa dengan mafia pajak, dan mafia pajak ini menurut keterangan dari pemberitaan itu, ternyata Rafael Alun itu kan punya konsultan pajak, konsultan hukum, dan berbagai langkah-langkah untuk melakukan pencucian uang. Jadi sudah tindak pidana ini. Nah, Rafael Alun ini jauh lebih sophisticated dari Gayus. Jadi yang Gayus waktu itu lebih dia masih katakanlah mafia inilah, belum di era digital lah begitu. Jadi ini sekarang sudah mafia digitalized mafia, tax mafia. Yang ini adalah gunung es. Yang dengan eselon 3 tadi begitu powerful, ternyata di dalam rekeningnya ada 500 miliar transaksi yang itu baru ditemukan, dan bisa saja menurut dugaan itu ke arah nilainya T gitu. Nah, dan itu berarti ada mafia-mafia pajak yang lain yang jumlahnya entah berapa. Ini adalah kewajiban dari para penegak hukum sebenarnya. Yang saya heran, KPK kok diem aja gitu. DPR diem aja. Nilai kolosal yang 30 T yang jelas sudah dinyatakan sebagai mencurigakan dan kemungkinan besar ini adalah pencucian uang. Saya kaitkan lagi bahwa kebocoran pajak ini baru 20%. Tentu saja ada ulah dari perusahaan-perusahaan selama ini yang dikenal, yaitu mereka sebenarnya mereka itu under tax sebenarnya. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu karena kong kali kong dengan para konsultan pajak, dan diantaranya banyak orang internal dari Ditjen Pajak. Saya sedikit tahulah tentang itu. Lalu mereka dibuatlah sebuah laporan yang under tax gitu. Ini adalah kebocoran kan. Ada berapa perusahaan-perusahaan di Indonesia besar menengah gitu yang membayar pajak tidak yang seharusnya. Ini kebocoran. Jadi mafia yang gunung es tadi entah berapa, kemudian yang tidak membayar pajak, belum lagi yang transfer pricing ke wilayah-wilayah yang disebut tidak kena pajak. Ada perusahaan-perusahaan cangkang yang mendaftarkan di daerah-daerah Pasifik, Hindia dan sebagainya, yang mereka mendaftarkan perusahaan-perusahaannya di sana sehingga tidak kena pajak malahan. Nah, ini adalah kebocoran juga. Nah, dan lain-lain yang kalau itu benar, IMF mengatakan 40%, 1.500, ini 300 T itu masih hanya 20% kan, gitu. Jadi, herannya kita, KPK tidak bergerak, malahan yang dia bergerak cepat ini sekarang mau menyidik yang spillover effect itu di luar pajak yang kemudian menyangkut BPN. Kepala BPN Jakarta Timur sekarang sudah ada running tax barusan akan disidik karena perilaku istrinya yang head on. Aneh. Yang jauh lebih kecil.
jumlah maupun mungkin juga kualifikasinya. Tetapi yang menyangkut 300 T kok tidak tergerak untuk bahwa ini indikasinya udah jelas dari Menko Polhukam, ada sebagian yang terindikasi korupsi, mungkin sebagian yang lain, tapi jelas ini adalah tindak pencucian uang lah, yang jelas merupakan tindak pidana. Itu yang pertama. Jadi komen saya ini ada penyelesaian politis dari pemerintah yang apakah ini bermanfaat bagi keseluruhan perekonomian nasional. Karena sekarang ini gerakan untuk membangkang gitu, pembangkangan pajak itu sudah banyak disampaikan oleh berbagai tokoh. Salah satunya adalah yang jelas rilis, yaitu mantan ketua PBNU ya, Said Agil Siraj. Dia mengatakan anggota Nahdlatul Ulama yang puluhan juta itu tidak perlu bayar pajak kalau kementerian yang bersangkutan itu terbukti nanti ada penyalahgunaan dari dana pajak tersebut. Iya. Jumlahnya sebenarnya kalau mau dikonversi temuan IMF itu sebenarnya kita sudah mempunyai pajak sekitar 3.200 T. Iya. Nah, artinya kan satu hal ini harusnya adalah ada sense of crisis dari Menteri Keuangan. Ini kesan saya dia tidak atau kurang sekali sense of crisis ya. Apalagi disambung dengan peristiwa dunia mengenai bangkrutnya 3 bank, terutama Silicon Valley Bank, yang 2 bank yang lain yang besar juga, dan hari ini kita mendengar juga Credit Suisse, bank nomor 2 terbesar di Swiss, bangkrut juga. Ini harus hati-hati karena Elon Musk mengatakan ini adalah awal dari Great Depression seperti tahun 30-an. Dia tidak merinci uraian teknisnya karena baru ada pernyataannya, tapi indikasinya ada. Jadi harus hati-hati. Kalau menurut saya pemerintah seharusnya tidak menyelesaikan masalah 300 T ini secara politis. Tapi lebih baik presiden, karena sekarang ini kan bukan komisi negara yang independen lagi, presiden memerintahkan pada ketua KPK untuk melakukan penelitian dulu. Ya kan, tahap pertama itu terhadap 300 T itu. Dan kalau ditemukan 2 alat bukti lalu dilakukan penyidikan. Siapapun, Alun kan hanya satu yang dari pelaku-pelaku besar lain lah, ya. Dan kemudian kalau terbukti orang-orang yang 2 alat bukti itu lalu dibongkar ini. Karena sekalian saja saya kira nanti untuk melakukan awal dari melakukan sekaligus semacam re-engineering atau reformasi dari manajemen keuangan negara. Saya setuju tadi Pak Fadil mengatakan bahwa kekuasaan Menteri Keuangan ini sangat besar dan terkuat di dunia lah. Dia mengurus semuanya. Penerimaan negara, kemudian perjanjian utang, luar negeri, kemudian pabean, cukai, bahkan dia ketua KSK, ya kan? Ya, betul. Dia ketua KKSK, Komite Sistem Keuangan. Sistem Keuangan, ya kan? Di mana di dalamnya ada Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Gubernur Bank Sentral, plus Ketua SPS. Terlalu besar kekuasaan ini sehingga kalau power tend to corrupt, maka absolute power tend to corrupt absolutely. Yang udah jadi klasik dari Lord Acton ini gitu. Jadi memang ini harus direform, tapi dimulai dengan sekalian saja di re-engineer, dibongkar sehingga mafia pajak terbongkar semua, abuse of power di cukai, pabean,
yang udah terkenal juga di mana gunung esnya mulai meletup di Jogja itu, kepala cabang Jogja, tapi kemudian juga politis karena kemudian hanya diberhentikan dan tidak dibongkar selanjutnya peristiwa kepabeanan ini. Nah, jadi ini saya kira lebih baik Bu Menteri ya sebagai the best minister of the finance in the world gitu ya, cara gentlewoman gitu ya kan. Nah, untuk mengakui bahwa selama ini dia mengatakan melakukan reformasi dengan tunkin, bukan hanya Kementerian Keuangan yang 9 kali gaji-gaji eselon 1, 2, dan 3 itu dari kementerian lain, dan kemudian ada beberapa langkah, tapi ternyata gagal. Gagal, karena ini kan kolosal. Dugaan kebocoran 300T, bahkan kalau menurut saya kan tadi kalau IMF 40% 1.500, ini baru 20% yang terindikasi yang ada indikasi kuat gitu. Yang lain kan. Nah, mengapa juga menjadi urgent? Karena kalau benar ini menurut Elon Musk ini adalah awal dari Great Depression, mengerikan kan? Perang Rusia dan Ukraina juga belum selesai. Kemudian di tanah air ini terungkap kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, narkoba yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Polri dan sebagainya. Ini saya kira kita harus punya sense of crisis dari seluruh elit negara, karena ini adalah benar-benar sebuah gempa, ya, gempa sosial ekonomi, dan bahkan bisa menjadi gempa politik ya kalau tidak segera ditangani. Jadi butuh kecepatan dan butuh ketegasan, sekaligus juga untuk menimbulkan efek jerak di masa depan gitu. Jadi harus secara sangat serius langkah-langkah hukum ini, karena KPK sudah terbonsai dengan menjadi bukan komisi negara yang independen, DPR fungsi dari check and balance-nya dalam kasus 300T tidak ada sama sekali suaranya. Jadi ya ini mengerikan kalau menurut saya. Kalau terjadi sesuatu, ini adalah kayak rumah kertas nanti. Kondisi perekonomian nasional dan bisa menyeret pada problem politik. Gitu. Baik. Itu sementara. Prof, ini menarik yang Prof sampaikan ya, penyelesaian secara politis, apalagi tadi Prof menyebutkan ada pertemuan pendahuluan sebelum adanya klarifikasi dari Ivan di Kementerian Keuangan itu, PPATK, Pak Menko, Polhukam, Pak Mahfud MD, Bu Sri Mulyani bertemu di istana dengan Pak Jokowi gitu ya, Prof ya. Ini kan kayak kasus Sambo kan, Prof. Ketika kasusnya melibatkan di internal kepolisian, maka kan masyarakat kan melihatnya lambat ya penyelesaiannya, kemudian akhirnya terbongkar setelah tim independen, tim yang di luar dari institusi yang ada di kepolisian. Nah, kalau yang diselesaikan 300 triliun itu kan kelihatannya polanya sama, menyelesaikan kepada Kementerian Keuangan secara internal yang kemungkinan akan ada penyelidikan. Tentunya kan ini susah mendapatkan kepercayaan publik kan, Prof. Kalau di internal kemarin Rafael bisa dibongkar oleh netizen, gimana ini kemudian mau dibongkar oleh internal? Ini kan bisa jadi saling kunci, saling melindungi di internal keuangan. Nah, sementara tadi Prof bilang kita juga berharap sama KPK, tapi juga di waktu yang sama KPK-nya juga tadi Prof bilang sudah mengalami kemunduran gitu. Nah, lantas dari kemana lagi kita berharap, Prof? Reformasi seperti apa yang ada di benak Prof ketika kondisi seperti ini, Prof? Ya, feeling saya tadinya saya menunggu Jaksa Agung ya. Biasanya kalau KPK kemudian tidak bergeming gitu, lalu Jaksa Agung gitu. Tapi Jaksa Agung pun ya belum ada tanda-tanda. Kalau demikian, hemat saya perlu mungkin Pak tokoh civil society, pimpinan Muhammadiyah gitu, kemudian NU, Dewan Gereja dan lain sebagainya, coba mengetuk hati presiden bahwa ini sangat serius gitu loh. Ini bayangkan Menko Polhukam yang membuka awalnya. Sekarang Menko Polhukam ya kayak berhenti bicara gitu loh.
Beliau katanya mau berbicara tapi nggak mungkin kalau ada di Indonesia, Prof. Beliau lagi di Australia katanya, Prof. Ya kita tunggu apa benar nanti ada pernyataan dari Australia. Jadi kalau sampai tidak ada suara lagi Menko Polhukam, jadi ini kena jebakan politis gitu. Bahwa ini penyelesaian politis di mana karena seorang Menko kan pembantu ya harus taat mungkin gitu. Tapi hemat saya Presiden Jokowi ini momentum untuk bukan hanya bersih-bersih istilahnya. Menurut saya ini momentum untuk reformasi mendasar karena bayangkan kalau kita ini sekarang pajaknya sudah 3.200. Iya. Nggak usah nambah utang, bahkan utang pun bisa dikurangi. Sekarang utang pemerintah sudah 7.700. Utang swasta sama BUMN 3.000. Utang dalam negeri menuju 2.000. Kan sudah 72% sebenarnya dari PDB. Ya. Ini harusnya sangat serius supaya pajak kita ini tidak bocor kemana-mana. Jadi kalau 40% itu benar ya, nah itu IMF ya. Berarti kan rasio pajak kita sudah sama dengan Malaysia. Bukan sekarang ini 9% itu, dan 18% ya. Kalau 16.000 itu 20% kan berarti ya udah hampir sama dengan Malaysia. Jadi ini sebenarnya. Karena saya waktu membimbing mahasiswa yang khusus PBB saja itu 25% kebocorannya. Itu disertasi yang salah satu direktur di Kementerian Keuangan yang dipakai oleh Pak Bu Menteri menurut mahasiswa yang saya bimbing itu untuk mereform pajak itu. Baik. Karena modus rent seeking-nya, modus korupsinya dia tahu betul yang di PBB. Nah, kemudian untuk di pajak dia sering keliling tuh bagaimana mencegah itu. Tapi ternyata ya tidak bisa hanya dengan ceramah lah begitu. Harus ada penegakan hukum. Dan sekarang waktunya kalau menurut saya. One Kawan TV 1